saudara termohon. Yang terhormat saudara turut termohon, sidang yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi aspek keadilan dan kebenaran di negara kita tercinta ini, mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon, kerugian material 106 juta rupiah, kerugian imaterial 100 juta rupiah, total kerugian 206 juta rupiah, terbilang 206 juta rupiah. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa permohonan ganti rugi perkara aku melalui acara peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex ago et bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KMT Roy Suryo Noto Brojo, Kantor Hukum Norham, Refli Harun, Yaya Satya Negara, Ristan BB Simbolon, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Meti Nurhalisa, Soraya, Mirako, MAAS Sihombing, Najmi Salsabila, Afandi, Budi Arianto, Hilda Barokat. Terima kasih mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Bahwa pasal 365 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP nomor 20 tahun 2025 telah mengatur pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32091 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Bahwa benar, pasal 365 KUHP baru berbunyi sebagaimana yang disebutkan termohon, namun ternyata tidak terdapat huruf D dimaksud, sehingga sebagai catatan termohon agar lebih teliti dalam menyampaikan dalil sangkaan dari permohonan ganti rugi yang diajukan oleh pemohon. 3. Bahwa dalil sangkaan termohon adalah sangat tidak tepat dan atau keliru karena putusan pra peradilan yang menyatakan suatu tindakan seperti penggeledahan, penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah secara hukum menunjukkan adanya kesalahan prosedural atau substansial atau abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kasus termohon, sehingga hak atas ganti kerugian justru melekat secara sah berdasarkan undang-undang. 4. Bahwa pemohon yang pada tingkat penyidikan dikenakan tindakan penggeledahan, penangkapan dan atau penahanan tanpa alasan yang sah dapat dipastikan berhak menuntut ganti kerugian. 5. Bahwa tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya upaya paksa yang tidak sah diperiksa dan diputus langsung dalam proses atau mengacu pada kerangka pra peradilan sebagaimana pasal 173 ayat 2 junto ayat 4 junto ayat 5 KUHP baru. Bahwa besaran kerugian material maupun imaterial yang telah diuraikan secara jelas dalam permohonan untuk diputus Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan yang juga memutus mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan atau penahanan yang telah dilakukan oleh termohon. 7. Bahwa termohon perlu menyadari adanya beberapa asas yang mendasari permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Asas due process of law, yakni proses hukum yang adil, mewajibkan setiap tindakan aparat penegak hukum tunduk secara mutlak pada undang-undang. Asas perlindungan hak asasi manusia, di mana negara wajib memulihkan harkat martabat serta kedudukan hukum seseorang apabila terbukti aparat melakukan tindakan sewenang-wenang. Asas tanggung jawab negara atau state liability, yang harus dipahami oleh termohon dan negara bertanggung jawab secara finansial melalui ganti rugi atas kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dan prosedur oleh aparatnya in kasus termohon. 8. Bahwa putusan pra peradilan yang menyatakan penangkapan, penahanan atau penggeledahan tidak sah secara hukum justru membuktikan bahwa termohon telah melakukan pelanggaran atau kesalahan prosedural formal
dalam melakukan upaya paksa, dan upaya paksa dinyatakan tidak sah oleh hakim pra peradilan oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan ketentuan undang-undang yang berlaku baik KUHP. 9. Bahwa pendapatan yang hilang akibat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah kehilangan potensi nilai keuangan yang seharusnya didapatkan pemohon jika termohon tidak melakukan penangkapan dan penahanan kepada diri pemohon. 10. Bahwa perhitungan nilai ganti rugi didasarkan pada kehilangan potensi keuangan atau opportunity loss yang tidak bisa didapatkan oleh pemohon dari beberapa kesempatan yang hilang akibat penangkapan dan penahanan kepada diri pemohon. 11. Bahwa beberapa potensi sumber pendapatan yang hilang antara lain hasil podcast yang bisa dimintakan ganti rugi karena adanya hubungan sebab akibat penangkapan dan penahanan dengan aktivitas pemohon yang tidak bisa mengisi podcast sebagai salah satu sumber keuangan digital saat ini diakui dalam aktivitas perekonomian modern. 12. Bahwa selain hilang potensi keuangan digital dari podcast, pemohon juga hilang potensi pendapatan dari aktivitas pemohon sebagai konsultan telematika yang selalu dimintai pandangan pendapat dan hasil kajiannya. Akibat dari penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersebut, pemohon tidak bisa memenuhi undangan untuk menjadi konsultan. Izin dilanjutkan kami. Baik, izin yang mulia kami lanjutkan. 13. Bahwa ganti rugi ini dapat mencakup biaya penggantian material serta potensi keuntungan yang tak didapat sebagai akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang telah dilakukan oleh termohon. 14. Bahwa biaya pengacara atau honorarium advokat yang harus dibayar dalam perkara pidana secara umum dapat masuk sebagai komponen untuk dimintakan ganti kerugian ketika pemohon mengalami penggeledahan, penangkapan atau penahanan yang tidak sah melalui mekanisme pra peradilan. 15. Bahwa berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka wajib didampingi oleh pengacara dan berhak untuk memilih sendiri, namun tentunya dengan nilai yang wajar dan merupakan bukan menjadi tanggung jawab pribadi antara klien dan penasihat hukumnya, khususnya untuk pelanggaran tindak pidana tertentu dalam hal ini di atas pasal-pasal yang memiliki syarat objektif untuk dapat dilakukan penahanan. 16. Bahwa benar hubungan antara advokat yang mendampingi pemohon pada saat penangkapan dan penahanan adalah hubungan keperdataan yang didasarkan pada hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 dan pasal 1320 KUH Perdata. Namun hubungan itu muncul karena adanya upaya paksa yang dilakukan oleh termohon kepada diri pemohon berupa penangkapan dan penahanan, sehingga hubungan hukum keperdataan tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah peristiwa hukum, melainkan lahir karena adanya upaya paksa dari termohon kepada diri pemohon. 17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, seorang klien yang menerima jasa hukum harus memberikan honorarium kepada advokat sesuai dengan nilai kesepakatan bersama yang didasarkan pada asas konsensualisme dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. 18. Bahwa hubungan kausal antara besaran jasa hukum yang dikeluarkan oleh pemohon kepada advokat adalah akibat dari adanya upaya paksa penangkapan dan penahanan, sehingga ketika upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan putusan pra peradilan nomor 99/Pipra/2026/PN Jakarta Selatan dinyatakan tidak sah, sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh pemohon harus dibebankan kepada termohon karena upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah oleh Yang Mulia Hakim Pra Peradilan adalah berdasar secara hukum untuk menjadi objek ganti kerugian. 19. Bahwa pemohon membantah jawaban termohon bahwa ganti kerugian yang diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015 tidak hanya mencakup ganti kerugian akibat luka berat atau cacat, tetapi juga mencakup tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah, termasuk juga akibat kematian bagi korban. Dengan demikian, termohon tidak cermat dalam membaca dan menafsirkan PP 92 tahun 2015 karena hal yang dimohonkan oleh pemohon dalam ganti kerugian adalah akibat perbuatan termohon dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan hukum dan telah dinyatakan sewenang-wenang atau tidak sah oleh Yang Mulia Hakim Pra Peradilan melalui putusan nomor 99 Pipra
PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Poin 20. Bahwa sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kerugian atas hilangnya pendapatan dari podcast serta biaya advokat untuk pendampingan perkara pidana adalah termasuk ke dalam komponen ganti rugi yang dapat dimintakan kepada dan ditanggung oleh negara melalui penetapan pra-peradilan sebagai akibat perbuatan termohon. 21. Bahwa ganti kerugian selain memperhitungkan nilai material juga memperhitungkan nilai imaterial yang merupakan perhitungan berdasarkan kerugian apa yang dialami pemohon berdasarkan komponen nama baik, reputasi, kondisi psikologis, kedudukan sosial seseorang di mata publik, stigma sosial, rasa malu, cemas, dan kehilangan rasa ketenangan. 22. Bahwa termohon melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni 2026 sampai tanggal 22 Juni 2026 yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan telah menimbulkan kerugian imaterial berupa hinaan dan cacian dari para YouTuber yang berafiliasi dengan Bapak Joko Widodo, konferensi pers yang menyudutkan diri pemohon yang dilakukan oleh para relawan Pak Joko Widodo beberapa jam setelah penangkapan dan penahanan oleh termohon, komentar negatif dari berbagai netizen, karangan bunga di kantor Dirkrimum Polda Metro Jaya yang merayakan penangkapan dan penahanan diri pemohon, dan berita-berita buruk yang menyudutkan dan menghina diri pemohon di berbagai platform sosial media akibat pemberitaan yang masif oleh media mainstream nasional mengenai tindakan termohon, yaitu penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon. 23. Bahwa sejak pemohon dinyatakan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 sampai tanggal 18 Juni 2026, pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitaan negatif dalam hal upaya paksa. Namun sejak tanggal 19 Juni 2026, pemohon mengalami trauma yang luar biasa, rasa malu yang hebat, hilang rasa ketenangan pemohon akibat upaya paksa dari termohon melakukan penangkapan dan penahanan secara tidak sah yang diberitakan secara nasional dan masif melalui berbagai platform sosial media dengan liputan Roy Suryo dan Dr. Tipa ditangkap dan sudah memakai baju orange tahanan Polda Metro Jaya. Berita itu begitu masif tersebar luas kepada publik hingga pemohon dicap sebagai pelaku kejahatan, padahal hasil penelitian ilmiah pemohon yang menyatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi adalah palsu, tidak pernah dibuktikan keasliannya, tidak ada satu putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah asli. 24. Bahwa pemohon telah dirugikan secara imaterial akibat perbuatan termohon melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga berdasar secara hukum jika akibat perbuatan tersebut termohon harus memberikan ganti rugi berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dengan menyandarkan pada argumentasi kewenangan termohon yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kepolisian. Namun pada kenyataannya penggunaan kewenangan tersebut adalah sewenang-wenang yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan dengan putusan nomor 99/Pit-Pra/2026/PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Bahwa sehingga dengan demikian maka dalil sanggahan termohon adalah sangat patut dan wajar dalil jawaban termohon untuk dikesampingkan atau ditolak untuk tidak dipertimbangkan oleh yang mulia. Bahwa permohonan ganti rugi yang pemohon ajukan dalam permohonan pra-peradilan Akbo bukanlah semata-mata untuk mengejar nilai material, melainkan sebuah bentuk perlawanan moral dan edukasi bagi masyarakat luas oleh karena tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, abuse of power yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Sejalan dan telah ditegaskan pula melalui presiden dalam putusan pra-peradilan nomor 99/Pit-Pra/2026/PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 yang menggarisbawahi bahwa setiap upaya paksa harus senantiasa tunduk pada ketentuan hukum acara pidana sehingga tujuan utama dari tuntutan ganti rugi dalam permohonan Akbo adalah sebagai pengingat keras atau deteran efek bagi penyidik incasu
aparat penegak hukum agar kedepannya senantiasa bertindak profesional, proporsional, dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa. Oleh karena praktik penyalahgunaan wewenang seperti ini tidak boleh dibenarkan dan tindakan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, baik terhadap diri pemohon maupun terhadap diri warga negara lainnya. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk komitmen moral pemohon terhadap keadilan dan kemanusiaan, maka pemohon dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa berapapun nilai ganti rugi yang dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal, maka pemohon menjamin tidak akan mengambil sepeser pun nilai ganti rugi yang dikabulkan untuk kepentingan pribadi, dan seluruhnya akan disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu, dan pelaksanaan sumbangan dimaksud juga akan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat untuk diketahui. Bahwa namun untuk selanjutnya pemohon ingin menyampaikan sedikit undang-undang selaku tersangka dalam perkara pidana pokok yang esensinya agar dapat dipahami oleh Yang Mulia Hakim Prapriadilan Papua. Bahwa apabila termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka hanya dengan perkara pencemaran nama baik yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah berubah menjadi pasal 433 KUHP baru, maka pemohon tidak masalah oleh karena nantinya hanya akan diuji pemeriksaan pokok perkara mengenai pemberlakuan alasan pembenar dari pasal 310 KUHP lama atau pasal 433 KUHP baru yang keduanya diatur dalam ayat 3 yakni perbuatan pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis atau gambar tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa namun ternyata oleh termohon telah terjadi pembiaran diselundupkannya pasal 32 ayat 1 UU ITE dan juga pasal 35 UU ITE yang sesungguhnya sangat jelas dapat diibaratkan jauh panggang dari api. Oleh karena tiada perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemohon yang ingin diuji melalui pra peradilan yakni apakah pemohon memiliki setidaknya 2 bukti permulaan yang cukup dan memiliki kualitas atau relevansi yang dapat dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 atau pasal 35 yang keduanya adalah Undang-Undang ITE. Pada rezim lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 terdapat aturan yang sangat mengesahkan dan cenderung merupakan teori konspirasi antara aparat penegak hukum untuk menggugurkan permohonan pra peradilan yakni pasal 82 ayat 1 huruf G junto putusan MKRI nomor 102 garing PUU 13 Romawi garing 2015 mengatur batas waktu gugurnya permohonan pra peradilan yakni saat dimulai pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri bukan saat pelimpahan berkas atau dimulai penyidikan dan ketentuan yang berkaitan dengan ketidakhadiran termohon pada sidang pra peradilan yang sesungguhnya dibatasi oleh pasal 82 ayat 1 huruf C yakni pra peradilan wajib diputus selama 7 hari. Bahwa dimulainya sejak sidang pra peradilan pertama yang diajukan oleh terhadap KPK dan juga digelar pada 2 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Budi Gunawan, namun pada sidang perdana tersebut ternyata pihak KPK tidak langsung hadir sehingga hal ini telah menjadi jurisprudensi bagi permohonan pra peradilan berikutnya yang telah menimbulkan multitafsir mengenai 7 hari sebagai batas tenggat waktu yang harus diselesaikan pemeriksaan pra peradilan yang diajukan dan menciptakan suatu kondisi penyelundupan hukum yang senyatanya memberikan ruang bagi termohon untuk segera merampungkan berkas pokok perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang segera pula melimpahkan ke pengadilan negeri setempat untuk segera dilakukan pemeriksaan atau dibacakan surat dakwaan sehingga permohonan pra peradilan menjadi gugur. Bahwa apakah ini pernah menjadi pertimbangan para hakim pra peradilan bahwa tindakan para penyidik pada rezim KUHP lama yang sengaja mangkir 2 kali dan sengaja melarikan berkas perkara pengadilan demi menggugurkan pra peradilan harus dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang mencederai asas kepatuhan hukum meski secara administratif formal sempat dilegalkan oleh multitafsir pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama dan menunjukkan penyelundupan hukum serta pula menunjukkan praktek bad faith dari penyidik terhadap due process of law sehingga yang harus dimaknai sebagai merupakan larangan kewenangan yang melampaui batas asas res emerson yakni kebebasan
bertindak yang memiliki oleh pejabat pemerintah oleh inisiatif sendiri dan mengatasi masalah. Ketika peraturan hukum belum ada atau tidak jelas, yang di Indonesia dikenal dengan diskresi. Dilanjutkan oleh kami lanjutkan yang mulia. Mengingat kewenangan diskresi senyatanya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain maksud diberikannya kewenangan tersebut serta azas perlindungan hak asasi manusia dan azas kepastian hukum berkeadilan yang telah dilanggar karena hak tersangka untuk menguji keabsahan upaya paksa dirampas secara tidak sportif. Bahwa apakah ada hakim pra-peradilan yang peka dan peduli tentang hal tersebut, dan bahwa adalah sangat tidak tepat apabila pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama masih dibunyikan dan digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh karena melanggar azas lex serta kepastian hukum dan melanggar azas perlindungan hak asasi manusia serta melanggar azas lex posterior derogat legi priori, yaitu memperlakukan hukum transisional yang bertentangan dengan undang-undang terbaru yang secara tempus delicti tempus regit actum berlaku pada saat ini, mencederai hierarki dan keberlakuan hukum positif. Bahwa perlu disadari, keinginan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan adalah kekhawatiran mengenai penahanan yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, sehingga menjadi pertimbangan para tersangka. Oleh karena tidak hanya pemohon saja, kapan akan mengajukan permohonan pra-peradilan, dan pada Jumat tanggal 19 Juni 2026 ternyata termohon secara sewenang-wenang melakukan penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap kediaman dan diri pemohon yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah. Fail putusan nomor 99 garis miring P.pra garis miring 2026 garis miring PN.JKT.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 yang menjadi pijakan permohonan pra-peradilan aku. Bahwa selanjutnya pemohon berkesempatan untuk mengajukan permohonan berikutnya untuk menguji pasal-pasal yang diselundupkan oleh pelapor dan dibiarkan oleh termohon agar martabat sidang perkara pidana pokok dapat diselenggarakan dengan keadilan dan kepastian hukum yang bermartabat, dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari rekayasa kriminalisasi yang kerap terjadi dalam wajah peradilan kita, dan untuk menghindari terjadinya malicious prosecution atau penuntutan yang tidak beretikat baik yang pada esensinya adalah memproses seseorang in casu pemohon secara pidana tanpa dasar bukti yang cukup kuat serta dilandasi itikat buruk. Dan apabila turut termohon telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, yaitu hanya sehari setelah pelimpahan berkas, barang bukti dan orang tahap 2 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026, sehingga apakah menjadi salahnya pemohon apabila pemohon saat ini mulai melakukan pengujian-pengujian mengenai abuse of power yang dialaminya selama ini yang telah dilakukan oleh termohon, dan bahkan hak dari pemohon tersebut telah dijamin oleh negara secara khusus melalui pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru untuk dapat mengajukan permohonan pra-peradilan dengan tanpa rasa takut untuk ditahan oleh termohon, oleh karena telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan tahap 2 serta tidak lagi mungkin untuk digugurkan oleh sistem peradilan pidana seperti yang berlaku pada rezim KUHP lama. Bahwa usaha dan upaya pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum apakah patut dan layak pula untuk dinyatakan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan prosedur atau abuse of process, dan bahkan pemohon bahkan diberikan predikat misbruik van recht. Bahwa maksud dan tujuan dari suatu permohonan pra-peradilan adalah melakukan pengawasan horizontal, yaitu menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa penegak hukum in casu termohon menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia, dan adalah tidak tepat apabila pemohon dinilai melakukan misbruik van recht dengan hanya dianggap mengulur-ulur waktu persidangan perkara pokok. Oleh karena untuk apa masuk ke persidangan perkara pokok yang secara kasat mata telah menjadi malicious prosecution dan berpotensi penzoliman terhadap diri pemohon?
quo vadis keadilan dan kepastian hukum, bahwa pemohon tidak bermaksud mengulur-ulur waktu untuk pemeriksaan perkara pokok. Bahkan saat ini terbukti dari putusan sekolah nomor 301-B/B/2026/PN.JKT tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Juli 2026 yang telah mengabulkan nota eksepsi nota perlawanan dari terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum in kasu turut termohon adalah batal demi hukum. Dan oleh karena berkas pemohon adalah idem dengan berkas perkara Dr. T. Fauzia Tiasuma, maka sudah dapat dipastikan bahwa pemohon akan memperoleh putusan yang sama pula. Oleh karena majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana pokok dari pemohon adalah sama. Bahwa sekali lagi, upaya pemohon dalam mengajukan permohonan pra-peradilan ini semata-mata hanyalah untuk dapat maju ke persidangan perkara pokok dengan bermartabat, tidak direndahkan dan atau diperhinakan dengan sistem keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana yang berlaku. Dan janganlah pemohon malah yang dijustifikasi melakukan misbro van recht dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua.